Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Yelia. Dan kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama salah satu si kembar. Nah yang satunya lagi kemana sih? Satunya lagi sama mama mertuaku gitu. Karena aku juga belum ada ART yang bisa ngebantuin, jadi aku minta tolong sama mama untuk jagain satu. Nah, untuk video kali ini aku akan ngebahas detail tentang pemakaian BPJS di masa kehamilan dan kelahirannya si kembar. Mulai dari awal aku memakai BPJS itu ketika aku tahu bahwa aku positif hamil garis 2 setelah dites pack. Aku langsung putar otak nih, gimana ya caranya ya biar uh, tidak terlalu memakan biaya. Akhirnya karena aku pikir aku punya BPJS, walaupun sudah nggak aktif karena aku sudah resign dari kantor, jadi aku harus urus BPJS ku menjadi BPJS mandiri gitu, BPJS yang dibayarkan oleh sendiri atau perorangan, bukan perusahaan. Nah terus setelah itu aku mulai bikin BPJS mandiri. Aku datang langsung ke kantor BPJS terdekat. Nah, aku langsung ubah ke BPJS Mandiri dengan iuran per bulannya itu karena aku di kelas 2, jadi iurannya per orang itu adalah sekitar 55.000 ya kalau nggak salah. Tapi di tahun 2020 ini ada kenaikan 2 kali lipat menjadi per orangnya 110.000. Nah, karena BPJS itu bisanya harus per kakak, jadi tiga-tiganya harus mendaftar BPJS waktu itu sebelum ada si kembar ini. Selanjutnya adalah ketika sudah jadi BPJS mandiriku, aku langsung, itu butuh waktu sebulan gitu ya, butuh waktu sebulan untuk aktifnya. Dan kemudian aku juga mendaftarkannya itu lewat auto debit. Jadi aku harus ke bank BCA karena aku auto debitnya langsung di BCA supaya aku nggak lupa nanti bayarnya. Jadi aku memutuskan untuk auto debit. Nah, untuk pembayaran awalnya itu aku di Indomaret kalau nggak salah waktu itu. Nggak bisa di BCA-nya, jadi saya ke Indomaret dulu untuk pembayaran, baru ke BCA untuk proses pengaktifan auto debit. Gitu. Nah, setelah itu aku tunggu sebulan baru BPJS-nya itu aktif. Dan setelah sebulan itu aku langsung pemeriksaan pertama kehamilanku dengan BPJS, yaitu di puskesmas. Aku memilih puskesmas karena lebih lengkap aja sih gitu, dan nggak terlalu rame gitu dibanding di klinik lain. Nah, di situ aku dijelaskan kalau kehamilan kembarku ini nggak bisa ditangani di puskesmas, itu butuh adanya dokter yang lebih banyak, tim dokter yang lebih banyak, dan juga butuh NICU untuk jaga-jaga kalau si kembarku ini nanti berat badannya kurang atau ada hal-hal yang tidak memungkinkan dia untuk segera dibawa pulang dari rumah sakit. Lanjut ya teman-teman. Jadi setelah aku tahu kalau aku hamil kembar, aku langsung disuruh pilih rumah sakit mana yang kira-kira aku mau jadikan tempat untuk bersalin gitu. Dan tentunya rumah sakit yang ada NICU-nya, dan aku dikasih dua rumah sakit. Tapi karena aku agak-agak bingung, jadi aku menyerahkan ke bidannya, terserah bidan untuk milih rumah sakit mana yang bagus, yang kiranya baik untuk saya. Nah, akhirnya terpilihlah satu rumah sakit yang cukup punya nama di Indonesia, dan aku cukup seneng karena rumah sakit itu reputasinya juga bagus. Dan setelah itu aku masih kontrol terus ke puskesmas untuk minta surat rujukan. Nah, setelah itu aku langsung ke rumah sakit tersebut di bulan 7, 6 atau 7 lah ya. Aku langsung ke rumah sakit itu untuk periksa dan tetap menggunakan rujukan, jadi biayanya gratis. Nah, bedanya apa sih dengan pasien yang tidak BPJS gitu? Yang pertama adalah untuk pasien pengguna BPJS itu harus antri dulu paginya 2 jam sebelum jam praktek dokter untuk daftar BPJS.
di loket BPJS yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, yang kedua adalah dari USG-nya. USG untuk pasien BPJS itu tidak di print. Jadi kita hanya melihat di TV yang ada di ruang dokter. Nah, kalau pasien non BPJS itu biasanya di print dan biasanya juga kena biaya gitu. Tidak ada bedanya lagi dari segi keramahan petugas juga ramah semua, tidak ada yang membedakan. Terus dari kecekatan dan profesionalan tim medis juga sama, tidak ada perbedaan antara yang BPJS dengan non BPJS. Semuanya baik. Dan mungkin cuma satu lagi deh, perbedaannya adalah ketika obat tertentu yang kita inginkan lebih dosisnya atau lebih bagus, kita bisa minta ke dokter tapi dengan biaya di luar yang ditanggung BPJS gitu. Nah, pengalaman aku menggunakan BPJS untuk kelahiran si kembar itu aku hanya dipungut biaya sekitar Rp900.000. Kenapa sih tetap ada biayanya, kok nggak gratis? Karena aku minta naik kelas gitu. Karena aku tadinya kan di kelas 2, satu kamar itu isi 3 orang dan aku rasa agak sempit gitu untuk box bayinya. Jadi aku minta naik ke kelas 1 gitu dan agak lebih leluasa lagi untuk box bayinya nanti. Oke, doi mulai agak-agak cranky. Minta diajak ngevlog juga, teman-teman. Nah, udah balik lagi sama Okan. Kamu nggak mau ya tiduran ya? Kamu maunya diajak ngevlog ya? Ulu. Udah diem ya, anteng ya. Mama lagi cerita nih sama om sama tante nih ya. Tuh. Tadi sampai mana ya, temen? Oke, perbedaan tadi udah. Oh ya, karena aku naik kelas jadi kelas 1, otomatis di situ ada biaya tambahan gitu. Dan aku hanya membayar sekitar 900.000 sekian. Ditambah aku minta ada plester yang bagusan ya untuk bekas jahitan operasi sesarku yang anti air. Jadi itu biaya tambahan karena tidak ditanggung BPJS. Yang ditanggung BPJS itu adalah plester yang tidak anti air. Jadi kita nggak boleh mandi selama 3 hari kalau pakai plester itu. Nah, karena aku nggak bertahan orangnya, jadi aku minta pakai yang bagusan. Atau juga nggak terlalu mahal sih plesternya. Gitu teman-teman. Nah, ada perbedaan lagi nggak? Aku rasa sih nggak ada ya. Sepengalaman pribadiku nggak ada. Semuanya baik. Dan dari segi pengalaman mengurus BPJS di kantor BPJS juga di kantor BPJS-nya juga nggak ada yang jelek. Sekarang penggunaan BPJS juga udah gampang banget, udah ada aplikasi mobile JKN yang dimana di situ aku bisa lihat vaskes yang aku pilih, vaskes yang apa aja yang mungkin aku mau ganti vaskes, aku juga bisa langsung klik di mobile JKN itu. Mau pindah vaskes, pindah kelas, semuanya bisa dalam satu genggaman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ke kantornya BPJS gitu. Oke. Nah, selain itu BPJS juga menawarkan auto debit teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka lupa bayar tagihan itu bisa langsung daftar dengan auto debit. Jadi per bulannya kalau nggak salah, kalau saya sih tiap tanggal 7 itu udah auto debit. Sampai sekarang BPJS juga masih ngebantu banget buat imunisasinya si kembar gitu. Nah, kalau di rumah sakit biasa sekali imunisasi itu, kalau si kakak dulu ya, karena aku belum tahu pakai BPJS, sekali imunisasi itu bisa 1 juta teman-teman. Itu per bulan, setiap bulan. Nah, kalau sekarang karena kebantu banget sama BPJS, jadi imunisasi si kembar gratis. Oke teman-teman, aku bukannya jadi marketingnya BPJS loh ya, tapi ini aku cerita sepengalaman pribadiku menggunakan BPJS. Semoga ceritaku ini membantu teman-teman yang pengen menggunakan BPJS di kelahiran
kedua atau selanjutnya. Nah, selain itu kan juga pemerintah mewajibkan kita untuk punya BPJS kan teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita bikin aja gitu. Toh kalaupun nggak kepake, kita juga ngebantu saudara-saudara lain yang membutuhkan. Satu lagi teman-teman, mungkin ada teman-teman yang nanyain, kalau nggak kembar gimana? Bisa nggak sih dirujuk ke rumah sakit besar lainnya gitu? Sepengetahuan aku sih nggak bisa gitu, harus ke paskes yang pertama, kecuali ada indikasi tertentu yang memang mengharuskan adanya rujukan, baru dirujuk ke rumah sakit besar. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya dengan topik dan tema yang berbeda. Dadah. Jangan nangis dong. Dadah dulu. Dadah.